Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan saya Tri Indriastuti, CKB Angkatan 11 dari SDN 006 Batu Aji, Batam. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CKB menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Adapun materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah dalam modul 2.3 saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap penkomdik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat pula 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Cemas, karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik ketika saya mulai mendalami isi dari modul ini. Ketiga, gembira karena saya bisa melakukan praktik coaching bersama dengan rekan CKB di dalam ruang kolaborasi. 4. Optimis saya mampu mengaplikasikannya di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan sesama CKB saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta dengan sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki supervisi pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mampu mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mampu mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca-observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKB. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang terdapat di sekolah. Selanjutnya, 3. Membuat keterhubungan.
Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saya tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas saat melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan praobservasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari pada modul 2.3 coaching dalam supervisi. Di modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu juga dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachi agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan berhubungan dengan modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus mampu menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Demikian video kali ini, semoga menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak.